Halo teman-teman, perkenalkan namaku Vincent Harjadi. Dan namaku Fendi Sanjaya, kami dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Sistem Komputer. Ya, pada video kali ini kami akan membahas yang berkaitan dengan determinan. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Matriks persegi itu apa sih? Matriks persegi itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sehingga kalau kita gambarkan, bentuk matriksnya akan membentuk bangun persegi. Sehingga bisa dikatakan, determinan hanya bisa dicari pada matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama. Untuk mencari determinan matriks nih, terdapat beberapa cara. Mungkin yang kalian pernah dengar adalah metode dengan menggunakan aturan Sarus pada matriks 3x3. Lalu bagaimana dengan matriks 4x4? Pakai cara apa nih kira-kira? Yap, sesuai judul video ini, kita akan menggunakan metode kofaktor. Bingung cara mengerjakannya? Jangan khawatir, kita akan jelaskan. Disimak baik-baik ya. Apabila kita memiliki sebuah matriks 4x4 bernama X sebagai berikut. Bagaimana cara kita mencari determinannya? Langkah pertama yang dilakukan adalah gunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris pertama, kolom pertama sebagai pengali determinan matriks 3x3 yang akan ditentukan setelah ini. Pada matriks ini ialah A, kemudian dikalikan plus sehingga tetap A. Lalu untuk mengetahui matriks 3x3-nya, kita singkirkan baris pertama dan kolom pertamanya, sehingga didapat matriks 3x3 sebagai berikut, yang kita lambangkan sebagai matriks A. Untuk mencari determinan matriks A, kita terapkan metode Sarus dan jangan lupa determinan matriks A kita kalikan dengan A yang didapat dari kolom pertama baris pertama matriks 4x4 yang sudah kita kalikan dengan plus. Sesuai dengan metode Sarus, bilangan atau konstanta yang dicoret warna kuning ini kita kalikan, kemudian tambahkan dengan bilangan atau konstanta yang di garis kuning lainnya. FKP ditambah GLN ditambah HCO, lalu sama seperti sebelumnya tapi kali ini dikurangi. Menjadi minus kali HKN plus FLO plus GJP. Jadi A kali dalam kurung lagi FKP plus GLN plus HJO tutup kurung minus dalam kurung HKN plus FLO plus GJP tutup kurung lagi. Langkah kedua konsepnya kurang lebih sama dengan langkah pertama, tapi kita menggunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris kedua kolom pertama. Pada matriks ini ialah E, tetapi sedikit berbeda dengan langkah pertama. E dikalikan minus, sehingga kita akan gunakan min E sebagai pengali determinan matriks 3x3. Lalu untuk matriks 3x3-nya, kita singkirkan baris 2 dan kolom satunya, sehingga didapat matriks 3x3 sebagai berikut yang kita lambangkan sebagai matriks B. Untuk mencari determinan matriks B, kita terapkan metode Sarus. Dan jangan lupa determinan matriks B kita kalikan dengan minus E.
Sesuai dengan metode Sarus, bilangan atau konstanta yang dicoret warna kuning ini kita kalikan, kemudian ditambah dengan bilangan atau konstanta yang dicoret warna kuning lainnya, BKP plus CLN plus DJO, lalu sama seperti sebelumnya tapi kali ini dikurangi menjadi minus kali BKN plus BLO plus CJP. Jadi min E dikali dalam kurung lagi BKP plus CLN plus DJO tutup kurung min dalam kurung BKN plus BLO plus CJP tutup kurung lagi. Langkah ketiga, kita menggunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris ketiga kolom pertama. Pada matriks ini ialah I. Pada dasarnya, konsepnya adalah plus min, dan seterusnya. Sehingga pada langkah ketiga ini, sama seperti pada langkah pertama. I dikalikan dengan plus. Sehingga kita akan gunakan I sebagai pengalih determinan matriks 3x3 kali ini. Untuk matriks 3x3-nya didapat dengan menyingkirkan baris 3 dan kolom satunya. Sehingga didapat matriks 3x3 sebagai berikut, yang kita lambangkan sebagai matriks C. Untuk mencari determinan matriks C, kita terapkan metode Sarus. Dan jangan lupa, determinan matriks C dikalikan dengan I. Sesuai dengan metode Sarus, bilangan atau konstanta yang dicoret warna kuning ini kita kalikan, kemudian ditambah dengan bilangan atau konstanta yang dicoret warna kuning lainnya, BGP plus CHN plus DFO. Lalu sama seperti sebelumnya, tapi kali ini dikurangi menjadi minus kali DGN plus BHO plus CFP. Jadi I kali dalam kurung lagi BGP plus CHN plus DFO tutup kurung minus dalam kurung DGN plus BHO plus CFP tutup kurung lagi. Langkah keempat, kita menggunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris keempat kolom pertama. Pada matriks ini ialah M. Pada langkah keempat, jangan lupa M harus dikalikan minus, sehingga kita akan gunakan minus M sebagai pengalih determinan matriks 3x3 kali ini. Untuk matriks 3x3-nya didapat dengan menyingkirkan baris 4 dan kolom pertamanya. Lalu didapat matriks 3x3 sebagai berikut yang kita lambangkan sebagai matriks D. Untuk mencari determinan matriks D, kita terapkan metode Sarus. Dan jangan lupa determinan matriks D dikalikan dengan minus M. Sesuai dengan metode Sarus, bilangan atau konstanta yang dicoret warna kuning ini kita kalikan, kemudian ditambahkan dengan bilangan atau konstanta yang dicoret warna kuning lainnya. Lalu sama seperti sebelumnya, tapi kali ini dikurangi menjadi minus kali DGJ plus BHK plus CFL. Jadi minus M kali dalam kurung lagi BGL plus CHJ plus BFK tutup kurung minus dalam kurung DGJ plus BHK plus CFL tutup kurung lagi. Nah, setelah melakukan 4 langkah tersebut, kita dapat mengetahui determinan dari matriks X yang merupakan matriks 4x4.
dengan menjumlahkan hasil dari perhitungan 4 langkah yang telah kita lakukan sebelumnya. A kali determinan A plus min E kali determinan B plus I kali determinan C plus min M kali determinan D. Selanjutnya, untuk contoh soal, kita memiliki matriks A 4x4 yang berisi 1240, 5-107, 1111, 2123. Berapakah determinannya? Langkah pertama, gunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris pertama, kolom pertama, kemudian kali dengan positif, sehingga didapat 1. Kemudian masukkan matriks 3x3 yang berisi -107, 111, 123, dan hitunglah determinannya dengan menggunakan cara Saurus. Di sini kita misalkan matriks 3x3 sebagai W, sehingga didapat 1 dalam kurung min 3 plus 0 plus 14 kurung tutup, min kurung buka 0 min 2 plus 7 kurung tutup, sama dengan 11 min 5 sama dengan 6. Langkah kedua, gunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris kedua, kolom pertama, kemudian kali dengan negatif, sehingga didapat min 5. Kemudian masukkan matriks 3x3 yang berisi 240, 111, 123, dan hitunglah determinannya dengan menggunakan cara Saurus. Di sini kita misalkan matriks 3x3 sebagai X, sehingga didapat min 5 kurung buka 6 plus 4 plus 0 kurung tutup, min dalam kurung 12 plus 4 plus 0 kurung tutup, sama dengan min 5 kurung buka 10 min 16 kurung tutup, sehingga didapat hasilnya 30. Langkah ketiga, gunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris ketiga, kolom pertama, kemudian kali dengan positif, sehingga didapat 1. Kemudian masukkan matriks 3x3 yang berisi 240, min 107, 123, dan hitunglah determinannya dengan menggunakan cara Saurus. Di sini kita misalkan matriks 3x3 sebagai Y, sehingga didapat 1 dalam kurung 0 plus 28 plus 0 kurung tutup, min kurung buka min 12 plus 28 plus 0 kurung tutup, sama dengan 28 min 16 sama dengan 12. Langkah keempat, gunakan bilangan atau konstanta yang terletak di baris keempat, kolom pertama, kemudian kali dengan negatif, sehingga didapat min 2. Kemudian masukkan matriks 3x3 yang berisi 240, min 107, 111, dan hitunglah determinannya dengan menggunakan cara Saurus. Di sini kita misalkan matriks 3x3 sebagai Z, sehingga didapat min 2 dalam kurung 0 plus 28 plus 0 kurung tutup, min dalam kurung min 4 plus 14 plus 0 kurung tutup, sama dengan min 2 dalam kurung 28 min 10 kurung tutup, dan didapat hasilnya min 36. Kita dapat mengetahui determinan matriks A 4x4 dengan menjumlahkan W, X, Y, dan Z, sehingga didapat 6 plus 30 plus 12 min 36 sama dengan 12. Salah satu penerapan matriks di bidang sistem komputer atau komputer engineering adalah untuk menggerakkan robot. Di bidang robotik, matriks adalah komponen dasar dalam pergerakan robot. Kode-kode yang digunakan untuk menggerakkan robot didapat dari perhitungan matriks, sehingga pergerakan robot menjadi sangat akurat. Sekian video dari kami harap video kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.